Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini teman-teman, saya akan share kepada kalian semua, kepada para pekerja buruh, baik pekerja lokal dan teman-teman buruh yang lainnya yang berada di luar Kabupaten Kolaka yang sempat kebetulan menonton video ini ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka dokumennya. Oke ya teman-teman, jadi dokumen ini masih berbentuk format Word ya. Oke teman-teman ya, jadi saya bacakan kop suratnya ya secara resmi dari sebuah organisasi komunitas pekerja proyek kompak ya, alamatnya jelas. Nah, surat ini kita tujukan ke perusahaan PT Vale, nanti PT Vale yang menyampaikan ke kontraktornya. Jadi nama kontraktor utamanya itu ya, yang saya lihat itu PT Zhejiang Huayu ya teman-teman. Nah, itulah vendornya untuk mengerjakan pembangunan proyek HPAL milik PT Vale. Oke teman-teman, kita akan lihat bersama apa isi surat ini. Jadi organisasi ini berjalan secara transparan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ini dari pihak perusahaan ya, karena memang seperti ini kami cara kerjanya transparan kepada publik ya. Apa yang kami sampaikan ya, kami ingin itu publik tahu ya. Apa yang kami tulis untuk perusahaan ya, kami sampaikan secara terbuka ya. Jadi yang kami minta itu adalah ya, jadi ini surat pekerja buruh lokal Kabupaten Kolaka tentang jabatan yang tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing ya, dan jabatan yang wajib diutamakan ya. Jadi di sini teman-teman, kita tidak bisa katakan itu semua tidak boleh diduduki, karena dalam peraturan perundang-undangan itu tidak secara menyeluruh ya teman-teman ya. Nah, di sini ditujukan ke PT Vale ya. Nah, di sini kami buat dengan dasar hukum ya, dalam rangka untuk jadi saya bacakan dalam rangka, saya perbesar dulu, tapi dia akan terlindung ya teman-teman. Dia akan terlindung karena ada video capture yang di sebelah kiri ya. Dalam rangka untuk mengantisipasi kedatangan tenaga kerja asing China pada pembangunan proyek HPAL di Pomala, Kabupaten Kolaka, maka dengan ini kami sampaikan jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing dan jabatan-jabatan yang wajib diutamakan. Dasar hukum Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pasal 42 ayat 4, 5 dan 6. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dasar hukum lagi, peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, syarat penggunaan tenaga kerja asing ya. Jadi pada bab 2 bagian ke-1 umum pasal 2 ya. Jadi di sini jelas tertulis ini adalah isi daripada peraturan pemerintah yang saya masukkan ke sini ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita salah persepsi terhadap isi surat ini ya. Jadi
kita memuat isi daripada peraturan pemerintah. Kemudian ini pasal 2 dan ini pasal 4 ya. Ini pasal 4 teman-teman. Nah, di sini ya kita akan bahas sedikit. Pasal 2. Setiap pemberi kerja tenaga kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Wajib ya. Pada semua jenis jabatan yang tersedia. Nah, ini dia saya mau sampaikan di sini. Jadi kita ini orang Indonesia ya. Kita harus sampaikan ke perusahaan. Karena kalau tidak disampaikan, teman-teman, saya kasih tahu ya. Pasti orang asing itu masuk di sini di Kolaka tidak ada remnya, teman-teman ya. Dia langsung loser gitu. Langsung masuk. Nah, ini kita harus sampaikan ke perusahaan asing. Ya, dia jangan mau enaknya saja. Mau ngambil caplok aja dari luar masuk ke sini. Dia tidak mau repot. Ya, kalau kamu mau masuk di Indonesia, bersedia mengikuti apa kondisinya di Indonesia. Jangan mentang-mentang tenaga kerja asingnya sudah oke di sana, kuat bekerja, kemudian orang lokal diabaikan. Ya, kamu harus didik dong orang Indonesia itu. Kalau dia tidak mampu bekerja, jangan tinggal mau enaknya saja. Masuk di Indonesia mau enak saja dia. Ya. Nah, jadi wajib mengutamakan pekerja Indonesia, apalagi pekerja lokal. Ya, yang punya daerah di sini. Saya saja sampai sekarang ini tidak bekerja saya sampai sekarang. Ya. Entahlah kalau di PT Pale nanti dia mau terima saya. Kemudian yang kedua, teman-teman, titik 2, dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh, jadi maksudnya kalau tenaga kerja Indonesia itu tidak ada, maka nanti bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Tapi ada ketentuannya juga, teman-teman, bisa lihat ya. Nah, di titik 2 nomor 34 tahun 2021 ya, mengarah ke bab 2 ya. Ini bab 2 bagian ke-1 umum pasal 4 ya. Dikatakan di sini pada titik 1, tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi pekerja asing itu hanya bisa bekerja pada jabatan tertentu. Nah, dikatakan di sini, dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, itu jadi dari sana dia, dari luar negeri sana itu dia harus mengajukan kompetensinya dia ke kementerian. Ya. Jadi jelas ya, teman-teman. Jadi berdasarkan dengan jabatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian titik kedua, jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian, lembaga terkait. Nah, jadi tidak ada jabatan yang diizinkan saat ini, teman-teman ya, sebelum perusahaan asing itu mengajukan orang-orangnya. Ini kan dia katakan di sini, jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Ya. Jadi itu menteri dia menetapkan ya berdasarkan pengajuan perusahaan dalam bentuk RPTKA.
Ya kita tidak lihat di sini. Dia juga tidak bilang kapan, dia juga tidak bilang di sini. Ini masalahnya juga. Ya, mungkin diatur di pasal lain. Nah, ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian lembaga terkait. Nah, kita nanti akan lihat lebih jauh, teman-teman. Ya, kita coba akan buka dulu dasar hukumnya di Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman ya. Walaupun ini Undang-Undang Cipta Kerja kontroversi, tapi apa boleh buat, teman-teman, karena ini yang ada, kita harus syukuri ya. Ya, terpaksa aja. Pasal 45 ya. Ya, ini di sini ya, teman-teman. Jadi ini saya sudah muat ya, ini Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya kita tidak melenceng dari peraturan negara Republik Indonesia. Jadi kita mengacu ke sini. Supaya tidak dibantah-bantah orang ya, teman-teman. Oke, sekarang kita melihat ke peraturan pemerintah ya. Ini peraturan pemerintah ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini dimuat di situs ya. Jadi saya lihat praktisnya aja supaya kita tidak mencari ya, teman-teman. Jadi peraturan pemerintah nomor 34 ya. Ini terlindung, teman-teman ya. Dia terlindung, kita perkecil dulu. Karena dia terlindung oleh video capture ya, di sebelah kiri ya. Dia terlindung di situ, teman-teman. Jadi saya bikin seperti ini. Oke, nah, sudah jelas ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Peraturan pemerintah nomor 34 ya, kita ambil ini ya. Jadi syarat penggunaan tenaga kerja asing. Teman-teman nanti bisa lihat ini ya. Nanti teman-teman juga bisa baca-baca ya. Jadi landasannya kita untuk mengajukan surat itu. Aturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 Cipta Kerja. Jadi ada kaitannya dengan Cipta Kerja ya. Syarat penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini dia nih, teman-teman ya. Pada bab 2 ini tadi sudah saya muat, sudah saya bacakan. Kemudian bab keempat, jadi di sini teman-teman bisa nanti lihat di situs gajimu.com ya. Oke, saya tidak usah jelaskan ini karena terlalu panjang. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan lanjutkan di sini, teman-teman ya. Saya akan perlihatkan jabatan-jabatan apa aja yang tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing dan jabatan-jabatan yang sering ya, yang ada di Indonesia yang disebut di dalam setiap pekerjaan proyek ya. Jadi ini mengenai pekerjaan proyek ya, jangan salah sangka ya teman-teman yang bekerja di pabrik ya. Jadi bagian pabrik ini kita belum singgung ya. Jadi ini masih dalam tahap pembangunan proyek ya. Yang terlibat di sini, yang ada di sini berarti dia nanti akan terlibat. Ini berdasarkan apa yang menurut pengalaman saya ya, pengalaman di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini yang kami tulis di surat ini ya, karena inilah nanti, jabatan inilah nanti yang akan digunakan di dalam
pembangunan proyek smelter. Ya, mungkin masih ada yang lain ya, tapi setahu saya sepertinya cuma ini aja ya. Tapi mungkin ada juga yang masuk yang mungkin cuma tidak begitu fokus untuk mengerjakan proyek itu. Jadi kita masuk pada adapun jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing sebagai berikut. Satu, ini ya, bukan satu. Jadi ini personalia. Jadi jabatan personalia ini saya tidak mengerti kenapa dia begitu kokoh diperjuangkan di negeri ini ya. Saya juga tidak paham ya, teman-teman. Jadi jabatan personalia ini adalah salah satu jabatan yang paling diistimewakan di Indonesia. Ya. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, saya mau bahas sedikit ini mengenai implementasi dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Bahwa saya mau kasih tahu bahwa jabatan personalia ini, teman-teman, banyak perusahaan asing yang tidak menggunakan personalia orang Indonesia. Ya. Bahkan banyak perusahaan asing, ya, banyak perusahaan asing yang tidak mau menggunakan orang Indonesia sekarang, termasuk ya perusahaan vendor, ya, perusahaan main kontraktor dari perusahaan asing Cina. Saya lihat mereka tidak mau dan alergi dengan pekerja Indonesia, terutama pekerja staf. Dia tidak mau terima pekerja staf orang Indonesia. Jadi mohon maaf ya, saya sampaikan ini berdasarkan dengan bukti yang saya lihat di lapangan tentang pekerjaan proyek ya, bukan di pabrik yang sudah jalan. Oke, jadi jurusan jabatan personalia ini adalah salah satu jabatan yang paling dilindungi di negeri ini. Ya, tapi ini saja teman-teman, perusahaan asing Cina itu dia masih langgar. Bahkan mereka itu nggak ada orang Indonesia, saya lihat di stafnya, mereka semua. Padahal di undang-undang itu sudah jelas bahwa perusahaan itu wajib mengutamakan pekerja Indonesia, wajib dari semua jabatan yang ada. Sekarang kebalikannya. Jadi negara kita ini membuat peraturan itu tidak diindahkan oleh perusahaan asing, dia langgar. Ini hanya sebagian kecil saja saya perlihatkan supaya kita jangan terlalu banyak pusing. Nah, ini penting sekali ya untuk jabatan personalia. Kenapa? Karena ketika kita nanti ya pekerja Indonesia datang atau melamar kerja di perusahaan asing itu lebih mudah berkomunikasi karena orang Indonesia ya. Itu mungkin ya alasannya. Oke, kita lanjut. Jadi saya akan perlihatkan pada bagian bawah lagi ya. Ini saya akan blok dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Adapun jabatan pekerja lokal garis miring Indonesia yang ada di Indonesia, maksud saya, wajib diutamakan untuk masuk bekerja ya di proyek HPAL Pomala. Bukan cuma di proyek HPAL,
di setiap proyek ini harus diutamakan karena sudah ditulis di dalam peraturan pemerintah bahwa perusahaan wajib mengutamakan pekerja Indonesia dalam jabatan yang ada di perusahaan, ya, termasuk jabatan yang ada di sini. Jadi saya akan perlihatkan, saya akan bacakan. Pertama helper, kedua mason, ya. Jadi helper ini adalah pembantu atau pekerja pemula, ya, yang membantu tenaga skill. Nah, ini mason teman-teman, ya. Jadi ini mason, ya. Ini pekerja sipil, ya. Jadi ini tenaga skill untuk pekerjaan sipil, ya. Tukang batu, mason, ya. Kemudian carpenter atau tukang kayu, ya. Nah, itu juga pekerjaan sipil. Nah, kemudian di sini ada welding inspektor, ya. Itu harus diutamakan juga karena welding inspektor ini banyak sekali di Indonesia, ya. Dan itu sudah di-qualified, sudah disertifikasi oleh Lembaga Pelatihan Kerja Nasional, ya, harus dipahami itu. Tapi nah, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa perusahaan asing Cina, ya, saya tidak pernah melihat ada welding inspektor yang digunakan. Nah, ini dia, ya. Jadi dengan masuknya perusahaan asing Cina, ya, mematikan kesempatan kerja bagi jurusan welding inspektor, jabatan welding inspektor. Dia sudah mematikan ini. Jadi sia-sialah anak bangsa pergi sekolah di Jakarta, menghabiskan uang, ya. Kemudian sekarang trennya masuk Cina, tidak mau menggunakan welding inspektor dari Indonesia, ya. Oke lah kalau memang orang Cina itu dia tidak menggunakan standar Amerika. Mereka rekayasa aja itu semua standar untuk pengelasan. Tapi ini harus digunakan. Kenapa? Karena yang menyebabkan pengangguran semakin banyak karena perusahaan-perusahaan asing sekarang tidak mau menggunakan jabatan yang ada di Indonesia, jabatan seperti welding inspector. Dia tidak mau. Ini masalah, nanti saya masih ada nanti jabatan lain, nanti akan saya perlihatkan bahwa perusahaan asing Cina itu tidak mau menggunakan jabatan ini. Apa masalahnya? Paling 2-3 orang aja masuk bekerja. Karena jabatan welding inspektor ini dalam satu proyek itu tidak banyak dipakai, paling 4 orang, ya. Itu pun mereka cut. Jadi seorang welding inspektor itu, ya, atau welding inspektor itu banyak yang menganggur, tidak dipakai selama perusahaan Cina ini masuk. Ya, kalau orang tidak mau pakai, lebih baik jangan masuk di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada jabatan ini. Jangan mau enaknya saja. Kemudian rebar, ya. Nah, ini bagian pembesian, ya. Ya, kalau orang Indonesia seperti itu bekerja, itu kalian harus maklumi. Itulah resiko kalian masuk di Indonesia. Perusahaan asing Cina, jangan mau disamakan dengan orang asing Cina. Mereka di sana sudah terlatih, sudah terdidik. Ini malah mau disamakan orang Cina sama orang Indonesia. Beda lah. Dia ini punya negara dia ini, bukan negara kamu di sini. Kemudian kita masuk ke welder, ya, tukang las. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi jabatan rebar, ya, mulai dari mason, ya, carpenter,
welding inspector ini dia matikan ini orang asing, ya, orang asing Cina ini dia hilangkan ini, tidak ada jabatan yang diterima untuk welding inspector pekerjaannya. Kemudian rebar, nah ini rebar, ya, di daerah lain, ya, ini semua orang Cina yang kerja ini, banyak sekali orang Cina masuk ini rebar, ya. Kemudian welder juga, tukang las, ini harus diutamakan orang kita, orang lokal. Kalau habis orang lokal ya harus rekrut orang Indonesia. Banyak tukang las berhamburan menganggur. Kemudian fitter juga, pekerja asing Cina juga menduduki jabatan ini, ya. Kemudian pipa fitter, tukang pipa, ya, juga diduduki oleh tenaga kerja asing Cina jabatan ini, ya. Saya minta maaf ya teman-teman, jadi saya berbicara ini keras-keras berdasarkan dengan apa yang saya lihat, ya. Kemudian rigger, nah ini rigger teman-teman, sepertinya kita ini baru negara muncul ya di dunia. Padahal ini, ya, jabatan-jabatan ini sejak zaman dahulu itu sudah ada di Indonesia dan banyak tenaga skillnya. Begitu masuk perusahaan asing Cina, kita itu seperti jadi orang bodoh semua dibikinnya. Ya tidak usah kalian itu bilang mau harus sama dengan orang Cina, karena orang Cina sama orang Indonesia itu berbeda. Itu pun kalau itu memang orang Indonesia bekerja tidak sama dengan orang Cina, ya itu resiko kamu masuk di Indonesia. Siapa suruh kau masuk di Indonesia? Karena saya tahu pasti orang Cina nanti yang masuk di PT Pale. Oh lihat, orang Cina yang masuk. Kemudian office boy. Ini office boy, oke lah. Kalau office boy juga orang Cina. Nah ini supervisor ya. Saya mau bicara tentang supervisor di sini. Dalam pekerjaan sebuah proyek, teman-teman, jabatan supervisor itu sejak zaman dahulu di Indonesia itu sudah banyak, ya, terhambur supervisor di Indonesia ini, dan sekarang meringis, ya, karena tidak bisa menduduki jabatannya seperti dulu. Ingat itu, kalau ada yang nonton video saya pemimpin, dengarkan ini ya, saya bicara ini apa adanya, ya. Di perusahaan asing Cina, saya kasih tahu, tidak ada level supervisor, ya. Saya temukan tidak ada. Paling kalau ada yang nunjuk-nunjuk itu, ya, adalah karyawan dari outsourcing, kepalanya. Itu supervisor mekanikal, supervisor welder, supervisor piping, ya, QC supervisor, semua itu ada di Indonesia. Jadi selama ini kita lihat ya, jadi setelah masuknya perusahaan asing Cina, supervisor itu saya tidak pernah temukan orang Indonesia dengan perusahaan asing Cina. Mereka semua yang pegang jabatan. Jangankan rigger ya, supervisor rigger itu dari dulu ada jabatan itu di Indonesia, tapi sekarang ya tidak ada supervisor, ya.
Jadi banyak sekali jenis jabatan supervisor ya. Kita urut dari mekanikalnya, kemudian elektrikal ya, instrumen, sipil. Nah, itu semua pakai supervisor. Dulu itu orang Indonesia dipakai. Sekarang tidak ada. Bagaimana caranya orang itu tidak menganggur? Kalau perusahaan asing itu ya tidak mau menggunakan tenaga kerja Indonesia, dia hilangkan, maka matilah orang Indonesia ya. Kemudian yang ke-13, foreman ya. Jangankan ini teman-temannya foreman, ada foreman saya pernah temui satu, tapi dia sudah ada di outsourcing. Tapi di perusahaan main kontraktor ya, di perusahaan main kontraktor itu tidak ada teman-temannya. Harus tahu itu. Kemudian storeman, ini storeman tidak ada orang Indonesia storeman. Ya, semua orang asing. Ya, dulu pada zamannya masih Eropa, masuk Amerika, Perancis, orang Indonesia itu dipakai semua itu. Ya. Semua jabatan itu difungsikan orang Indonesia yang kerja. Mereka tinggal cek saja, apalagi yang kurang. Orang Indonesia itu ikut. Ya. Kalau orang asing Cina ini dia cuma mau potong kompas, mau langsung beres semua. Wah, susah kalau begitu. Kau mau langsung beres ya, mau satu paket sama barangnya, wah susah kalau begitu ya. Karena di Indonesia ini banyak juga orang yang mau bekerja, mau cepat-cepat katanya selesai proyeknya. Kurang apa untungnya ya kalau orang Indonesia yang kerja. Kemudian 15 ya, nomor urut 15 elektrikal. Nah, ini apalagi orang elektrikal. Hampir saya lihat itu di proyek-proyek asing China, tenaga skill elektrikal ini semua mereka ya. Tidak ada orang Indonesia. Yang ada itu cuma penarik kabelnya saja orang Indonesia. Tenaga skillnya itu tidak ada. Coba, bagaimana tidak banyak pengangguran? Ya, kalau jabatan-jabatan yang ada sekarang dikuasai oleh pekerja Indonesia, pekerja buruh lokal itu tidak dipakai. Jadi pemerintah itu harus mikir ya, dengan adanya perusahaan asing Cina ini ya, mengutamakan tenaga kerjanya satu paket dari Cina ya, pekerja Indonesia, rakyat Indonesia jadi korban. Kemudian instrumen ya, ini instrumen ini lebih parah lagi. Tidak ada orang Indonesia ini instrumen, mereka semua ya. Padahal dulu ya di perusahaan asing masih di perusahaan asing dari Eropa teman-teman ya, electrician, instrumen itu orang Indonesia yang kerja. Sekarang tidak ada jabatan ini yang masuk ya. Terus safety man, nah ini yang paling lucu ini teman-teman ya. Safety, tenaga safety. Setiap hari kita toolbox meeting ya, toolbox juga. Tapi safety man ini di proyek asing China untuk pekerja Indonesia
tidak ada, ya, dihilangkan ini. Coba bagaimana orang safety-man di Indonesia ini tidak menganggur kalau jabatannya itu tidak laku dipakai sama orang Cina, ya, tidak dipakai sama orang Cina, ya. Tidak ada helm merah di sana, yang ada itu cuma helm putih. Jadi helm putih jadi safety, termasuk pekerja buruh itu juga jadi safety, menjaga keselamatan masing-masing. Kalau ada eksiden, nah tidak ada yang tangani, ya kan? Safety man, ini safety man, ya. Kalau untuk di daerah luar, di Sulawesi Tenggara, ya. Kalau untuk proyek, ya, saya bicara tentang pekerjaan pembangunan proyek, ya. Kalau smelter sudah berjalan, saya tidak bicarakan itu, ya. Yang saya lihat pada saat pembangunan smelter atau pembangunan PLTU, ya. Jadi teman-teman, ini untuk safety man ini, ya, banyak sekali juga pengangguran karena perusahaan asing Cina menghilangkan jabatan ini, ya, untuk di pekerjaan pembangunan proyek, baik itu di smelter dan juga di PLTU. Mudah-mudahan di PT Vale ini, ya, dia menggunakan safety man, ya, supaya safety man yang ada di Kolaka, ya, itu bisa bekerja, ataupun dari luar Kabupaten Kolaka, ya, bisa masuk di sini bekerja. Oke, driver. Nah, ini driver teman-teman, ya. Ini keterlaluan ini, kalau memang ini driver dia hilangkan, ya. Tapi pengetahuan saya masih banyak yang pakai driver, ya. Kemudian operator kren, ya, ini salah satu jabatan yang berat, ya, teman-teman. Jadi untuk peralatan angkat ini saya lihat ada juga orang Indonesia, ada juga orang China, ya, karena biasanya dia ada satu alat yang spesial ditangani sama mereka, ya, seperti alat angkat crane tower itu semua orang asing China, saya lihat, ya. Saya pernah bekerja berapa PLTU itu operatornya itu orang China, ya. Tapi sebenarnya di Indonesia itu banyak juga operator crane tower. Buktinya di Kolaka ini kan, di rumah sakit itu crane tower orang Indonesia yang jalankan. Tapi kalau perusahaan asing Cina, teman-teman, pasti orang Cina yang jalankan itu, ya. Karena mereka dia mau kuasai semua, ya. Kapan operatornya orang China, terus supervisornya orang Indonesia, maka tidak ketemu, ya. Jadi pentingnya supervisor itu orang Indonesia, terus operatornya orang Indonesia, ya. Jadi memang orang China tidak mau repot, dia tidak mau ambil pusing dengan keadaan negara kita, dia cuma mau enaknya saja, langsung enak aja dia, ya. Dia tidak peduli dengan keluhan kita. Kemudian operator EXA, nah ini di sana itu banyak juga, ya, orang China, tapi banyak juga orang Indonesia untuk operator EXA ini. Kemudian loader, ya, ini loader, ya, saya lihat banyak orang China juga. Bore clip juga banyak orang Cina. Padahal di Indonesia ini banyak yang bisa bawa. Dari dulu juga orang Indonesia sudah banyak yang operator loader, operator bore clip, ya, semua. Terus IT, ya. Kalau IT ini memang jarang kita temukan orang Indonesia sudah kalau di perusahaan asing Cina, ya. Hampir semua perusahaan asing China itu menggunakan orang China, ya, untuk IT ini.
Kemudian millwright ya, millwright. Nah, millwright ini adalah tenaga kerja yang khusus untuk mengerjakan alat yang terputar, alat yang rotating ya, rotating, seperti pompa ya, itu fan, menyetel ya. Jadi ini millwright. Nah, jabatan ini teman-teman di perusahaan asing Cina ya, sekarang itu banyak sekali masuk di Indonesia ya. Tapi jabatan ini teman-teman, ini jabatan yang berat ya, jabatan yang membutuhkan skill yang sangat tinggi karena presisinya itu sangat tinggi sekali ya teman-teman. Millwright ini untuk menyetel seperti turbin ya. Kalau di PLTU, millwright ini dia yang melakukan penyetelan pada alat berputar seperti turbin ya, pompa. Oke. Kemudian di sini ada rotating inspection ya. Jadi rotating inspection ini sudah jarang juga kita temui orang Indonesia pada perusahaan asing China. Semua mereka ya, semua orang China untuk rotating inspector ini ya. Kemudian civil inspector ya. Saya juga tidak menemukan civil inspector di perusahaan Cina. Surveyor semua orang China. Drafter apalagi, tukang gambar, semua orang China. Drafter orang Indonesia itu banyak ya, tukang gambar. Begitu masuk perusahaan asing Cina ya, terpaksa mereka harus menyingkir ke perusahaan-perusahaan daerah. Kalau ada job 1 bulan 2 bulan kerja lagi, selesai itu nganggur lagi. Gimana orang itu bisa maju, orang Indonesia itu? Kerja aja 2 bulan 3 bulan habis lagi. Jadi pemerintah ini dia tidak mikir sebenarnya profesi pekerja buruh proyek ini ya harus diperhatikan. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan hari tua ya. Apalagi kalau perusahaan asing Cina itu ya ditangani sama outsourcing ya, tidak ada kontrak, tidak ada pesangon, habis crack, tidak dapat apa-apa. Kerja selama bertahun-tahun, tidak ada kontrak, habis ya habis begitu saja. Jadi di video ini teman-teman ya, saya menyampaikan ini berdasarkan dengan fakta apa yang saya lihat ya. Walaupun saya tidak memperlihatkan buktinya, tapi teman-teman bekerja, lihat aja sendiri, rasakan sendiri itu. Apa yang saya katakan itu adalah benar adanya. Ya, jadi kalian itu adalah saksi saya. Kalau pemerintah tidak percaya, kalian bicara. Pemerintah itu tahu apa dia dengan rakyatnya. Bahwa itu dia bekerja apakah ada perlindungan hukum atau tidak. Dia itu tidak perhatikan. Yang dia tahu itu sudah berdiri itu pabrik, itu aja yang dia lihat ya. Oke. Kemudian di sini ada lanjutannya teman-teman. Jabatan tenaga kerja di atas tersedia pada daerah, maksudnya di daerah lokal ya. Jika tenaga kerja lokal daerah Kabupaten Kolaka sudah habis, maka perekrutan dilakukan secara nasional. Itu. Jadi dia harus merekrut orang Indonesia. Jangan mentang-mentang ring 1 sudah masuk langsung dia stop, masuk tenaga kerja asing. Baru ring 1. Ring 2, ring 3.
sudah habis, langsung masuk tenaga kerja asing. Bahkan belum masuk kita, dia orang asing sudah masuk. Gimana ini? Jadi di perusahaan PT Pale kita tidak mau seperti itu. Ya beda. Di Morowali sama di Kolaka itu berbeda. Ya. Kemudian, jabatan tenaga kerja di atas tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebelum perusahaan pengguna tenaga kerja asing mendapat ketetapan dari kementerian tentang tenaga kerja yang akan digunakan. Jadi sebenarnya jabatan tenaga kerja asing itu belum ada yang disahkan, tidak ada sebelum, ya. Kalau kita lihat peraturan perundang-undangan, ya, atau di peraturan pemerintah nomor 34 tadi, ya, kita lihat, ya. Benar enggak apa yang saya katakan? Nah, betul kan? Nomor 34 tahun 2021. Jadi perusahaan itu mengajukan dulu RPTKA. Nah, jadi saya katakan sini, jabatan tenaga kerja yang di atas tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebelum perusahaan pengguna tenaga kerja asing mendapat ketetapan dari kementerian tentang tenaga kerja asing yang akan digunakan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menunjukkan surat ketetapan dari kementerian tentang tenaga kerja asing yang digunakan oleh perusahaan yang terlibat di dalam proyek HPAL Pomala. Kalau dia tidak perlihatkan kepada kita, ya, ketetapan dari kementerian, maka kita anggap bahwa mereka tidak disetujui oleh kementerian, dan itu mereka tidak ada jabatan yang harus dia duduki, ya, karena dia tidak ada suratnya, kan. Nah, itu harus diperlihatkan. Kemudian, perusahaan pengguna tenaga kerja asing tidak boleh memalsukan jabatan tenaga kerja asing. Jadi begini, ya, teman-teman, ya. Bukan saya mengada-ngada. Ya. Kenapa banyak sekali tenaga kerja asing masuk di Indonesia pada level jabatan rendah? Ya. Jadi bisa jabatan yang tertulis atau yang diajukan ke kementerian itu jabatannya manajer, ya, engineer. Nah, itu. Dia tulis semua engineer. Kemudian manajer, deputi manajer. Padahal sampai di sini apa yang mereka kerjakan? Jadi tukang sapu. Ya, hati-hati aja. Kementerian itu bisa saja diakali. Ya. Makanya ketetapan dari kementerian itu, surat ketetapan dari kementerian itu harus kita lihat jabatan apa aja yang diduduki oleh tenaga kerja asing yang datang di Kolaka. Harus direview dokumennya. Kalau kita ini tidak bisa, kasih ke Disnaker, baru kita lihat ke Disnaker. Kalau dorang rahasiakan, berarti tenaga kerja asing itu ilegal karena tidak ada dokumennya. Masa tenaga kerja asing sampai semua jabatan yang ada di sini dia duduki semua ini, termasuk helper, pembantu,
pekerja buruh kasar, ya, sudah tidak rahasia lagi itu, ya. Bisa jadi di kementerian di sana dia tulis dia itu jabatannya manajer supaya dia bisa lolos. Dia palsukan. Bagaimana caranya orang bisa lihat itu dokumen? Ya perusahaan harus tunjukkan. Kalau di Kolaka ya harus ditunjukkan. Kalau kami tidak bisa lihat, kasih ke Disnaker. Disnaker nanti kami bisa lihat di situ bahwa tenaga kerja asing datanya inilah. Ini jabatannya ini yang masuk. Kemudian kita lihat di lapangan. Kan ada fotonya di situ. Kita cek, betulkah dia bekerja ini? Betulkah dia ini engineer? Betulkah dia ini orangnya drafter misalnya, atau dia IT? Kenapa dia pergi jadi tukang las? Bisa jadi kan di sana dia jadi welding engineer atau tenaga skill di atas engineer, welding engineer, bisa saja dia tulis di dalam dokumen ketetapan kementerian itu welding engineer. Sampai di sini dia jadi tukang las, ya. Atau misalnya dia tulis di jabatan, dia duduk di sini, dia bekerja di Indonesia itu sebagai pipa fitter, nanti di dokumennya itu dia tulis piping engineer. Bisa jadi seperti itu, karena tidak pernah ada yang lihat itu data tenaga kerja asing, hanya kementerian yang lihat. Jadi kita di Kolaka kita mau lihat itu, jangan main kucing-kucingan seperti di daerah sana, di daerah luar kabupaten yang lain. Kalau datang petugas mereka lari sembunyi. Ampun, saya lihat ini negara. Kemudian jadi surat ini, ya, demikianlah saya bacakan, ya. Demikian permintaan pekerja buruh lokal ini, ya. Jadi permintaan, ya, kita minta, ya, kepada perusahaan. Jadi demikian permintaan pekerja buruh lokal ini untuk disepakati, ya. Jadi kita mau perusahaan PT Vale tahu ini dan disepakati, bukan hanya disimpan, ya. Jadi kita nanti mau mengadakan pertemuan, meeting dengan perusahaan PT Vale, sejauh mana dia menanggapi permintaan masyarakat pekerja lokal, ya. Dan juga Sejian Huayu dan kontraktornya, ya, dia harus sepakati ini, termasuk outsourcingnya, ya. Jadi saya tidak mau menyinggung tenaga kerja perusahaan outsourcing di sini karena bukan ranahnya, ya. Nah, ini sudah ditandatangani, tembus Kabupaten Kolaka. Jadi agak aneh, ya. Mungkin cara-cara dari organisasi ini yang tidak biasa dilakukan oleh organisasi lain, dan inilah caranya orang Kolaka, ya. Oke. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Sebelum saya selesaikan video ini, jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung, baik dari pihak perusahaan dan juga
pihak pemerintah ya. Jika ada salah, silakan disampaikan dengan cara yang baik ya. Karena saya sampaikan ini berdasarkan dengan aturan yang sudah ada. Bagi teman-teman anggota organisasi ini, jangan lupa like, subscribe video ini ya. Kemudian semua buruh ya, yang menonton video ini, dukung organisasi Kompak untuk menjalankan visi misinya, agar kalian juga nanti bisa bekerja di Kolaka ya. Dukung channelnya ya, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kemudian komentar dari mana asal Anda, posisi di mana, sampaikan saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.